Alhamdulillah kita baru saja selesai pertemuan dengan Kepala Balai Pemukiman, Dirjen Pemukiman Kementerian PUPR. Nah, tadi sebagaimana yang beliau jelaskan bahwa kegiatan-kegiatan yang berada di bawah beliau, Pak Ikhwanul, itu tadi ada kawasan kumuh, kemudian juga yang berkaitan dengan air bersih dan juga sanitasi. Nah, tadi soal kawasan kumuh yang kita usulkan tahun 2019 dengan 100-an hektar lebih di 7 lokasi. Ini alhamdulillah tahun ini boleh dikatakan tuntas, karena sisa yang terakhir ini berada sekitar 16 hektar ditangani oleh APBD dan juga oleh APBN. Nah, namun tahun ini juga kita melakukan evaluasi terhadap kawasan kumuh Kota Pekanbaru. Ini juga tentunya menyesuaikan dengan kondisi pemekaran wilayah yang telah kita lakukan. Ini antisipasi dari kebutuhan pelayanan kepada masyarakat. Pekanbaru kita tahu ini adalah kota tumbuh dan kota yang sangat pesat pertumbuhannya, pertumbuhan penduduk, dan juga alhamdulillah ini juga tentunya sebagai efek dari pengaruh dari pertumbuhan ekonomi yang baik di Pekanbaru. Kemudian kita juga jadi pilot project di dalam program nasional, yaitu untuk sanitasi, itu air kotor, air limbah, ya, terutama air limbah domestik. Makanya juga ke depan setiap pengembang itu kita syaratkan untuk membangun stip tank komunal. Karena dari situ nanti, dari komunal baru masuk ke pipa yang akan menyalurkan kotoran tadi ke instalasi pengolah air limbah yang ada di Rejosari. Tadi juga disampaikan Pak Ikhwanul bahwa 2 paket yang telah berjalan dalam 1,5 tahun yang lalu, ini insya Allah akhir tahun ini akan selesai tuntas. Kemudian paket pipa yang ketiga ini mulai jalan. Kemudian instalasi untuk pengolah air limbahnya di Rejosari juga mulai dikerjakan tahun ini, dan beliau katakan tadi kontraknya sudah ditandatangani dan persiapan untuk pembangunan juga sedang dilakukan, karena konsepnya adalah rancang bangun. Jadi yang merencanakan dan yang membangun itu kontraktor yang sama. Jadi makanya tadi katanya nanti perancangan yang sedang mereka lakukan nanti akan didiskusikan dengan pemerintah kota, ya kan, baik tentang penataan ruang wilayahnya, landscape-nya, maupun juga nanti standar daripada konstruksinya. Ya, sekali lagi, insya Allah dengan ini nanti berjalan dengan lancar, maka Pekanbaru adalah salah satu role model untuk nasional di dalam memenuhi kebutuhan dan juga air bersih perpipaan untuk masyarakat dan membangun lingkungan yang berkualitas tinggi. Nah, karena sekali lagi kan kita paham, sangat paham, membangun SDM yang unggul itu, maka ditentukan indikatornya ditentukan oleh 40% oleh kualitas lingkungan. Maka ketersediaan air bersih, ya kan, dan juga pengurusan sanitasi. Karena setiap air yang kita konsumsi, 30% dari air yang kita konsumsi itu, yang kita gunakan itu menjadi air limbah. Nah, setiap individu, yaitu setiap air yang digunakan setiap hari untuk mandi, untuk cuci, untuk segala macam, itu akan kembali menjadi air limbah dan 30%. Itulah yang kita urus dengan tadi sanitasi. Nah, ini sebuah jalan. Kemudian tentunya pada kesempatan ini kepada masyarakat atas nama pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat, dengan kegiatan pembangunan sehingga ada terganggu aktivitas di jalan, sekali lagi kita mohon maaf dan juga mohon dukungan untuk terselenggaranya pekerjaan ini secara baik. Kemudian juga untuk nanti di instalasi pengolah ini juga kita harapkan dukungan dari masyarakat sekitarnya untuk kelancaran. Kan nanti kan dengan pembangunan itu akan banyak kendaraan yang membawa bahan bangunan. Nah, jadi nanti harapan kita sekali lagi kan lokasinya di depan Rusunawa. Jadi ya Pak ada nih ya depan Rusunawa, sehingga nanti kita sekali lagi mohon dukungan dari masyarakat yang ada di sekitarnya dengan aktivitas pembangunan nanti.
Jadi pertama pada hari ini ada salah satu kegiatan kita di air minum, itu udah selesai, ada JDU di Rumbai dan kita udah serah terima sama Pak Wali. Alhamdulillah lancar, karena salah satu permasalahan kadang-kadang yang dibangun oleh APBN ini sangat ribet untuk serah terimanya. Alhamdulillah hari ini lancar. Kemudian ada 4 paket juga kegiatan kawasan kumuh, itu juga sudah ada kekurangan persyaratan, tapi alhamdulillah juga langsung ditandatangani Pak Wali. Mudah-mudahan ini juga segera kita urus berita acara serah terima aset. Kemudian barangkali yang lebih intens yang kita bicarakan ini terkait masalah penuntasan kawasan kumuh Kota Pekanbaru. SK terakhir kawasan kumuh Kota Pekanbaru itu SK 2019 dari luas total sekitar 113,6, ini per saat ini hanya tinggal lebih kurang 16 hektar. Yang 16 hektar ini adalah kewenangan Kota Pekanbaru. Dan hasil kita selalu diskusi koordinasi dengan pihak Dinas Perkim dan Pokja Kumuh yang ada di Pekanbaru, penuntasan itu sudah dianggarkan di 2021. Jadi dalam catatan kita selesai 2021 ini berarti tuntaslah semua kawasan kumuh Pekanbaru, tapi sesuai SK 2019. Tetapi menjelang ini dalam 2 tahun terakhir kita tahu lonjakan pembangunan Kota Pekanbaru sangat pesat, baik perindustrian, kawasan industri, kawasan perumahan, kalau kita lihat di mana-mana tumbuh, kawasan perdagangan, kemudian ada urban sprawl, pertumbuhan yang melompat-lompat, pasti mengakibatkan tumbuhnya kawasan-kawasan kumuh baru. Nah ini makanya kami minta kepada Pak Wali, barangkali ada dilakukan evaluasi, syukur-syukur tidak ada tambahan. Tapi kalau memang ada menambah kawasan kumuh yang baru, ini harus segera dievaluasi, harus dibuatkan SK yang baru. Jadi bukan menambah kumuh luasan SK lama, tetapi ini memang kondisinya memang kumuh yang bertambah karena lonjakan pembangunan yang baru. Termasuk perluasan pemekaran kecamatan yang ada. Tentu yang tadinya masih jauh sekarang udah masuk kota nih. Nah ini kan harus dievaluasi, di tracking lagi. Ya, mana yang kumuh-kumuh ini masuk SK baru, mudah-mudahan kita bisa masukkan lagi. Hanya saja sesuai kewenangannya memang sesuai Undang-Undang Kewenangan Daerah, APBN itu yang di atas 15 hektar. 10-15 hektar itu kewenangannya provinsi, kalau luas kawasan kumuhnya di bawah 10 hektar, itu kewenangan kabupaten kota. Jadi per hari ini kami dari APBN, dari pusat, tinggal yang di Kampung Bandar. Nah tinggal itu aja. Kalau tahun ini selesai, maka tuntas yang APBN. Kecuali memang muncul SK baru dari Pak Wali. Mungkin ada tambah lagi lah dia. Jadi terkait dengan proyek kita, instalasi pengolahan air limbah Pekanbaru, total semua tuntas itu ada 4 paket. Ada SC1, SC2, South Catchment 1, South Catchment 2, Catchment Areal Selatan 1, Areal Selatan 2. Itu progres per hari ini sudah 70 lebih. Dan itu sesuai dengan kontrak kita, berakhir kontrak itu di Desember 2021. Tapi hasil evaluasi, walaupun sebenarnya ini saya belum berani kemukakan, tapi kita sangat berharap sebelum Desember ini sudah tuntas. Karena pekerjaan-pekerjaan yang krusial, pekerjaan-pekerjaan yang kritis itu sudah kita selesaikan. Ini benar-benar tinggal menyambung lagi. Nah, kami juga mohon pengertian masyarakat Kota Pekanbaru, karena memang efek dari pembangunan ini, kalau kita lihat sekarang jalan banyak yang berlobang, yang belum bisa diaspal kembali. Yang jelas setiap kita menggali, kemudian kita pemadatan, itu nggak bisa pakai alat dipadat, ya bahaya terhadap pipa. Otomatis kita memang menunggu proses padatnya itu tadi, ya dengan air dan segala macam. Sedapat mungkin kita lakukan percepatan pengaspalan. Baru tadi pagi koordinasi dengan pihak rekanan, ini dalam minggu ini kita menambah lagi sekian kilometer pengaspalan untuk daerah Sukajadi. Kemudian juga perlu kita pahami bersama, tidak mungkin begitu padat 100 meter langsung aspal, padat 200 meter langsung aspal, nggak bisa. Kan aspal ini juga ada batas minimalnya, jadi minimal 1 ton kalau saya nggak salah. 1 ton penggunaan itu dapatnya sekian ratus meter, jadi sekali hampar semua gitu. Nah itu yang jadian ini mohon dimaklumi masyarakat, ayo sama-sama kita dukung, karena yang kita bangun sekarang bukan untuk kita, tapi ini untuk anak cucu di kemudian hari. Kemudian paket NC yang North Catchment itu kita juga sudah lakukan kontrak, sekarang lagi
mendatangkan pipa dan pekerjaan awal. WWTP-nya kita juga sudah lakukan penandatanganan kontrak, tapi karena dia design and build, maka desainnya sekarang lagi proses desain. Mudah-mudahan dalam 1-2 bulan ini kami akan mengkoordinasikan dengan pihak Kota Pekanbaru untuk bersama-sama menganalisa hasil desain tadi. Karena kalau dari segi teknis ada hal-hal yang tidak bisa berubah, tapi kalau penampakan desain itu kan Pak Wali punya local wisdom, punya kearifan lokal, mungkin ada pakai Melayu-Melayunya, itu masih sangat terbuka. Apalagi yang kita lakukan, ya WTP yang kita bangun ini tidak hanya bangunan teknis saja, tapi ini ada taman, nanti akan ada bisa dengan fungsi-fungsi penunjang Pak Wali. Jadi silahkan saja dimanfaatkan, karena kalau kita lihat di Pal yang lain, malah di sana walaupun dia yang dikelola itu buangan, tapi dengan sistem kita nanti tidak ada bau, tidak ada, mungkin ada taman bermain, mungkin malah kalau yang di Tangerang itu malah ada rumah makan di sana di areal itu gitu. Menjamin bahwa lokasi ini bukan lokasi yang kotor dengan instalasi yang dilakukan, ini bersih ujungnya.